Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel yang sama, yaitu channelnya Sarawah Bande. Kali ini kami akan membagikan sebuah informasi kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman, terutama para KPM PKH. Ya, karena sudah lama Sarawah Bande tidak eh, memberikan informasi mengenai PKH. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi terkait KPM PKH akan diberhentikan bagi KPM yang berumur di bawah 40 tahun. Ya, informasi ini kami terima dari pidatonya Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, yaitu Bu Risma hari ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita sama-sama mendengarkan pidato dari Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia Risma Harani. Oke, mari kita sama-sama mendengarkannya, teman-teman. Oke. Dan Ditjen Pemberdayaan Sosial ini yang berubah. Jadi ini yang berubah, bahkan PKH dan BPNT keluarga muda. Jadi yang keluarga muda yang akan kita keluarkan itu ada di Ditjen Dayasos. Di penerima bansos sekarang ini yang usia di bawah 40 tahun ke bawah itu kita kumpulkan, itu Dayasos, itu yang persiapkan untuk dia keluar, untuk dia graduasi. Tapi tadi hitungan saya, kalau tiba-tiba tidak bisa, jadi kami butuh 6 bulan, Pak. Setelah 6 bulan, itu kita akan punya sisa, karena dia nggak terima bansos kalau sekarang 4 April, jadi 2 bulan dia nggak terima. Ya kan, Pak? Kalau 6 bulan saya keluarkan, berarti ada 2 bulan. Sekian. Nah, kemudian Ditjen Resos ini menjadi besar 1 triliun sekian karena dia penerima bantuan untuk anak-anak, untuk lansia, untuk disabilitas, untuk ODGJ, korban perdagangan orang, itu bansosnya itu ada di Resos. Jadi anak, lansia, disabilitas, HIV/AIDS, korban perdagangan orang, itu bansosnya PKH dan BPNT itu di Resos. Makanya dia menjadi 9 triliun. Nah, kemudian di Lijamsos itu dari 30 realisasinya 14, kemudian sisa 16. Nah, sekarang dapat 30. Dari mana? Itu adalah keluarga normal yang nerima bansos. Jadi penerima bansos itu kalau segini, Pak, kita bagi-bagi. Ada di Resos, ada di Jamsos, ada di Dayasos. Seperti itu. Jadi di Lijamsos itu besar, kenapa? Karena keluarga normal, maksudnya bukan muda, bukan lansia, bukan disabel, itu penerimanya besar sekali. Nah, dialah yang nangani itu. Pendampingnya adalah PKH. Kalau Resos, itu pendamping Resos, terus karena kurang jumlahnya, diambil TKSK yang punya pendidikan pekerjaan sosial, maka dia dialihkan ke pendamping Resos. Kami sudah punya datanya, dan dia gajinya lebih tinggi. Nah, yang di Dayasos itu akan didampingi oleh TKSK. Didampingi oleh TKSK keluarga muda ini. Tidak terlalu berat karena keluarga muda.
Jadi mereka lebih bisa diajak komunikasi. Contohnya misalkan kita sudah punya data, kamu pengen apa? Saya pengen buka bengkel, saya pengen buka laundry, saya pengen jadi petani. Ada yang sudah beberapa kita keluarkan. Itu satu-satu kita tangani begitu. Tapi iya berat memang. Tapi kita harus lakukan, Pak. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Aceh sebetulnya betul, Pak. Kenapa? Karena itu saya ngotot bertahan. Saya buat sendiri itu. Berdasarkan undang-undang PFM, berdasarkan undang-undang kesejahteraan bahwa ada nangani perumahan itu. Kemudian ya sudah akhirnya karena Bappenas ngotot tetap di PU, saya ngotot tetap di Kementerian Sosial, akhirnya kita ketemu dengan PU. Pak Sekjen ketemu, coba Pak Sekjen cerita dengan Pak Menteri PU sendiri. Sebenarnya kalau saya itu di Kamit, karena kemarin sempat kami terima surat dari Dirjen PU minta data ke kami. Tapi ya sudah lah Pak, nah saya pengen 200 ini jalan gitu, karena kalau enggak jalan. Nah nanti kalau misalkan ini jalan 200, nanti kita punya saving karena yang muda tadi kita keluarkan, maka kita pindah lah. Kami senang sekali Pak, ditemukan kemarin ada anak yatim Pak, ditemukan viral, enggak ada yang rawat, ternyata rumahnya bagus, toiletnya keramik, itu hasil rutilahunya Bapak Ibu sekalian. Punya saya foto-fotonya, saya mau lempar ke grup. Jadi rumahnya bagus, toiletnya itu Pak, dia dikatakan anak yatim terlantar, tidak ada ditinggal karena ibunya nikah lagi, itu tapi rumahnya bagus sekali. Itu hasil rutilahunya Bapak Ibu sekalian. Saya lupa maunya begitu kira-kira Pak. Nah, Baik Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia, demikian tadi pidato Ibu Risma selaku Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Risma bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua, terutama para KPM PKH saat ini. Nah, adapun pendapat-pendapat yang lain, nah ketika Bapak dan Ibu atau teman-teman tidak sependapat dengan keputusan ini, silahkan sampaikan pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.